It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine! Halo Olive, kita main kuis lagi yuk. Ayo, asik, kita main kuis lagi. Oke, aku udah siap nih. Yuk teman-teman, ikut tebak ya. Kita mau tebak nama-nama tokoh Alkitab ya. Jadi di dalam gambar ini bisa jadi nama tokoh Alkitab. Perhatikan dengan baik ya. Tebaklah siapa nama tokoh dalam gambar ini. Haha, bapak ini perutnya besar. Perut dicoret P, jadi O, Ruth. Jawabannya adalah Ruth. Good job Olive, good job teman-teman. Ruth adalah istri dari Boaz, menantu setia pada Naomi, mertuanya. Yes, aku bisa. Tebak ya siapa nama tokoh dalam gambar ini? Ini kan Dan ditambah Rahel. R-nya dicoret jadi Daniel. Jawabannya adalah Daniel. Iya, benar Olive dan teman-teman. Daniel, ia adalah orang yang setia pada Allah. Sekalipun dimasukkan ke goa singa, tetap percaya kepada Tuhan. Dialah Daniel. Sekarang, coba tebak siapakah nama tokoh dalam gambar ini. Ini sih mudah loh. Aku tahu dong, Adam. Betul banget. Jawabannya adalah Adam. Manusia pertama yang Allah ciptakan dalam dunia ini. Lanjut ya. Siapakah nama tokoh dalam gambar ini? Kem dicoret jadi bar. Nanas, nasnya dicoret jadi na. Ini baris dicoret ri. Jadi bas. Oh, disatukan jadi Barnabas. Great, betul sekali Olive dan teman-teman. Barnabas. Ia adalah sahabat dari Paulus. Siap, kita main lagi ya. Tebak ya siapa nama tokoh dalam gambar ini. Wah, ada dua gambar. Bel dicoret jadi B. Jadi L. Ditambah pisau. P dicoret dan U dicoret jadi Elisa. Hebat ya Olive. Bisa jawab dengan benar. Betul, Elisa. Elisa adalah nabi Allah yang menggantikan Elia. Oke, cukup dulu untuk kuisnya hari ini ya. Saatnya aku dan teman-teman ibadah Star Kids ibadah dulu ya. Siapkan buku Alkitab dan kita baca ayat bersama. Fokus, no food and drink saat ikuti ibadah online. Pastikan ikut ibadah online ini sampai selesai. Kita beribadah kepada Tuhan. Yuk kita klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini. Klik sekarang ya. Thank you. Menyanyi dan menarilah untuk Tuhan. Tuhan hadir bersama teman-teman semua. Tuhan bangga bila mendengar teman-teman memuji dengan bersukacita. Yuk kita berbicara dulu pada Tuhan melalui doa.
kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu. Kami siap beribadah kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami mendengar suara-Mu dan mengerti isi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Amen. Make a plan, don't give up. Whatever comes your way, try and try and try again. Persevere is what they'll say. Perseverance is the plan. When you do the best you can, just persevere, persevere, persevere. Set your goals, don't give up. Whatever comes your way, try and try and try again. Persevere is what they'll say. Perseverance is the plan. When you do the best you can, just persevere, persevere, persevere. When things get hard, don't give up. Whatever comes your way, try and try and try again. Persevere is what they'll say. Perseverance is the plan. When you do the best you can, just persevere, persevere, persevere. Just keep going, never stop. Whatever comes your way, try and try and try again. Persevere is what they'll say. Perseverance is the plan. When you do the best you can, just persevere, persevere, persevere. Just persevere, persevere, persevere. Do not give up. Do not give up. Do not give up. When times are hard, do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say. Do not give up. Do not give up. Do not give up. When times are hard, do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say. Do not give up. Do not give up. Do not give up. Do not give up. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkannya kepada manusia. Bayangkan jika hari ini tidak ada Alkitab di dalam hidup kita, betapa gelapnya jalan yang harus kita tempuh dan tidak ada apapun yang dapat kita pegang untuk bertahan di tengah dunia yang jahat ini. Ada begitu banyak jiwa yang berkorban demi terungkapnya firman Allah kepada kita. Salah satunya adalah Mary Jones. Kisah Mary Jones dan Alkitabnya mengilhami pendirian British and Foreign Bible Society.
Mary Jones lahir pada 16 Desember 1784, adalah seorang gadis Wales yang pada usia 16 tahun berjalan 26 mil tanpa alas kaki melintasi pedesaan yang berbatu untuk membeli salinan Alkitab Wales dari Thomas Charles, yaitu satu-satunya orang yang menjual salinan Alkitab Wales di daerah itu. Thomas Charles kemudian menggunakan kisah perjuangan Mary Jones untuk memiliki Alkitab dalam mengusulkan kepada lembaga keagamaan untuk mendirikan organisasi baru untuk memasok Alkitab bagi masyarakat Wales. Mary Jones berasal dari keluarga miskin, putri seorang penenun yang tinggal di desa Pennant di kaki pegunungan Cadair Idris, Wales, Inggris. Dia lahir pada Desember 1784. Orang tuanya adalah penganut Metodis Calvinis yang taat, dan Mary Jones sendiri memeluk agama Kristen pada usia 8 tahun. Pada usia 8 tahun, Mary mulai merindukan memiliki Alkitab dan membaca sendiri cerita-cerita di dalamnya. Namun Mary sadar bahwa orang tuanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli Alkitab. Saat itu harga Alkitab sangat mahal. Di desa sunyi tempat tinggalnya yang letaknya sangat terpencil pada lereng Gunung Cadair, Teluk Cordingen, tak ada orang yang menjual Alkitab. Namun Mary tidak putus asa. Keinginannya menjadi semakin kuat untuk memiliki Alkitabnya sendiri. Mulailah Mary menabung. Mary menabung uang hasil jerih lelahnya selama 7 tahun untuk membeli Alkitab bagi dirinya sendiri. Ketika uang itu sudah terkumpul, ia sangat gembira dan memberitahukannya kepada kedua orang tuanya. Sang ayah memberitahukan bahwa di kota Bala, sekitar 41 km dari desanya, Mary bisa membeli Alkitab. Pada musim semi tahun 1800, Mary berangkat ke kota Bala, tempat pendeta Charles berada, satu-satunya orang yang dapat menjual salinan Alkitab Wales kepada Mary. Ia harus menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 41 km, melewati jalanan berbatu dan sulit. Kakinya terluka dan tergores oleh batu-batu yang tajam. Tetapi setibanya di Bala, drama lain menanti Mary. Pendeta Charles ternyata hanya memiliki satu buah Alkitab, dan Alkitab yang satu itu sudah ia janjikan untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa walaupun ia sudah menjanjikan Alkitab itu kepada orang lain, namun setelah mendengar dan melihat kegigihan Mary untuk mendapatkan Alkitab itu, ia berkata bahwa Mary lah yang pantas menerima Alkitab itu. Ia berkata bahwa kedatangan Mary adalah sebuah tanda dari Tuhan, sehingga Alkitab yang walaupun sudah dijanjikan untuk diberikan kepada orang lain, akhirnya dijual kepada Mary. Pendeta Charles bahkan memberikan sebagian uang dari hasil penjualan Alkitab itu untuk Mary agar ia gunakan untuk membeli bekal selama perjalanannya kembali ke desa. Sejak saat itulah Mary setiap hari membaca dan mempelajari isi Alkitab dengan sungguh-sungguh. Mary juga tidak mau firman Tuhan itu hanya menjadi miliknya saja. Mary juga mengunjungi rumah-rumah di sekitarnya dan menceritakan tentang firman Allah yang dia baca di Alkitab. Walaupun bukanlah pekerjaan mudah untuk seorang gadis memberitakan firman ke seluruh desa yang puluhan kilometer jauhnya, tetapi Mary tidak pernah mengeluh memberitakan firman Allah. Dan buah dari perjuangan Mary adalah seluruh penduduk Wales mendengar berita tentang keselamatan Kristus. Sebagian besar dari mereka menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan dibaptis. Dan cerita tentang perjuangannya untuk memperoleh Alkitab mendorong para pemimpin gereja di Inggris untuk membangun sebuah lembaga, maka berdirilah lembaga British and Foreign Bible Society. Lembaga ini masih ada sampai sekarang dan telah menerbitkan jutaan Alkitab ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Dan lembaga ini telah menjadi teladan bagi negara-negara lain yang membangun lembaga yang sama untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa masing-masing, termasuk Indonesia mendirikan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI pada tahun 1950.
Mary Jones meninggal pada tanggal 28 Desember 1866 dalam usia 82 tahun. Kenangan atas perjuangannya masih disimpan dan dirawat sampai saat ini di gedung British and Foreign Bible Society di London, Inggris, yaitu Alkitab yang pertama kali dibeli oleh Mary Jones dan yang dipakai untuk memberitakan Injil ke seluruh Wales. Dalam Alkitabnya, Mary Jones menulis, "Alkitab ini saya beli sewaktu saya berumur 16 tahun. Saya putri dari Jacob Jones dan istrinya, Mary. Allah telah melimpahkan berkat-Nya bagi saya." Mary Jones adalah pemilik Alkitab ini. Dibeli tahun 1800. Wah, rupanya buku Alkitab ini adalah hasil dari ketekunan seorang gadis dari Inggris yang bernama Mary Jones, yang berjuang keras dengan tekun dan menabung untuk memiliki sebuah Alkitab. Ya, betul sekali. Untuk mendapatkan sebuah buku Alkitab, Mary Jones harus dengan tekun berjalan kaki lebih dari 41 km. Jauh banget ya. Itu jauh sekali dan perjalanan yang sangat berbahaya pada masa itu. Mary Jones benar-benar melakukan perseverance atau ketekunan. Ia tidak menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Sebagai hasilnya, Mary Jones mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu sebuah Alkitab yang sangat berharga dan sangat diinginkannya. Dan dari situlah jadi muncul pemikiran untuk mencetak Alkitab lebih banyak, baik di Inggris sampai di seluruh dunia, termasuk Indonesia memiliki Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab dalam bahasa Indonesia tentunya. Adik-adik, menurut Kareti ya, ketekunan Mary Jones bisa sampai mendapatkan apa yang diinginkannya itu karena Mary Jones mengingat betapa berharganya firman Tuhan itu. Ia sudah belajar dan mengalami sendiri bahwa firman Tuhan itu adalah penuntun hidupnya. Aku setuju sekali. Pasti Mary Jones sudah merasakan betapa ajaibnya firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ia dengan tekun mengupayakan untuk dapat memiliki Alkitab itu. Bagi kita pun, buku Alkitab ini atau firman Tuhan adalah sangat berharga. Karena dengan kita membaca dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan, hidup kita akan dituntun untuk mencapai rencana Tuhan yang indah bagi kita. Aku tak bisa membayangkan bila tidak ada Alkitab. Hidupku bisa tersesat dan mengikuti jalan yang salah. Tetapi dengan aku mengingat dan melakukan firman Tuhan, hidupku aman dalam lindungan Tuhan. Kita kembali belajar bahwa untuk dapat bertekun, ingatlah tujuanmu. Mary Jones mempunyai tujuan, yaitu bisa memiliki Alkitab. Lalu ia bertekun untuk mendapatkannya. Dan yang kedua, untuk dapat bertekun, ingatlah teladan Yesus. Kakak duga saat-saat Mary Jones harus berjalan sendirian, menempuh perjalanan yang sulit dan berbahaya, ia ingat teladan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamatnya. Ayo adik-adik, tetaplah bertekun dengan mengingat tujuan kita. Apa yang adik-adik sedang doakan dan upayakan supaya tercapai. Dan mari kita ingat teladan Tuhan Yesus. Jangan menyerah sampai setiap adik-adik berhasil mendapatkan apa yang menjadi tujuan kamu. Coba yuk kita katakan dengan semangat. Ketekunan. Sama seperti para pendahulu kita, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang telah membuktikan imannya yang tekun dan mereka hidupi untuk mencapai rencana Allah, baik bagi hidup mereka maupun bagi generasi mereka. Seperti nama-nama yang tertulis dalam Ibrani 11. Oh, betul sekali. Mereka adalah saksi-saksi iman yang memiliki ketekunan dalam hidupnya. Aku yakin mereka bisa berhasil mencapai rencana Allah karena mereka ingat akan firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidup mereka. Ditulis dalam Ibrani 11 bahwa Habel telah memberikan persembahan kepada Allah. Habel adalah anak dari Adam dan Hawa.
Habel dengan tekun memberi persembahan kepada Allah dan Allah menerima persembahannya. Mari adik-adik, kita pun tekun dalam memberi persembahan kepada Allah. Karena memberi persembahan adalah perintah yang tertulis dalam firman Tuhan. Henoh, karena ketekunannya dalam mengasihi Allah dan tekun dalam melakukan firman Tuhan, maka hidup Henoh berkenan kepada Allah. Kemudian Henoh terangkat ke surga dan ia tidak mengalami kematian karena Allah telah mengangkatnya. Wah, Henoh mendapat hal yang istimewa dari Allah. Ia terangkat ke surga dan tidak mengalami kematian. Ketekunannya dalam menaati firman Allah membuat Allah berkenan atas hidupnya. Aku mau banget hidup taat melakukan firman Tuhan supaya hidupku berkenan bagi Allah. Yuk adik-adik, kita ingat akan firman Tuhan dan kita lakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Adik-adik tentu tahu ya siapa tokoh yang membangun perahu besar itu, Kak? Iya tahu. Nuh atau Noah yang membangun bahtera. Benar sekali. Karena ketekunannya dalam melakukan petunjuk Allah untuk membangun sesuatu yang belum kelihatan, tetapi dengan tekun Nuh taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya seperti yang Allah perintahkan. Membuat perahu yang sangat besar itu sangatlah tidak mudah, apalagi di atas gunung. Ini adalah pekerjaan yang sangat memerlukan ketekunan. Aku yakin dalam proses pembuatannya yang tidak mudah itu, Nuh selalu ingat akan firman Tuhan yang memberinya petunjuk yang jelas. Hingga akhirnya Nuh berhasil melakukan apa yang Allah perintahkan dan bisa menyelamatkan keluarganya serta binatang-binatang. Begitu juga dengan Abraham. Ia memiliki kehidupan yang tekun dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Ketika ia dipanggil Allah untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju Tapi dengan tekun Abraham melakukannya tanpa menyerah. Lalu dengan tekun pula Abraham dan Sarah menunggu janjinya Allah untuk mereka memiliki keturunan. Walaupun janji itu digenapi saat usia mereka sudah menjadi tua. Ya, Abraham dengan tekun menunggu janji Allah selama 25 tahun. Sampai benar istrinya melahirkan Ishak, anak yang dijanjikan kepadanya. Adik-adik, untuk memperoleh apa yang Allah janjikan, perlu ketekunan untuk menunggu dengan iman. Mari kita tetap tekun menunggu janji Allah atas hidup kita. Adik-adik, siapa coba nabi yang Allah pakai untuk membelah lautan yang luas? Aku tahu, Musa atau Moses. Tuh adik-adik, juga ada yang menjawab, Musa katanya. Yeay, that's right. Musa dipakai Allah untuk melakukan banyak mujizat agar rencana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan memasuki tanah perjanjian dapat terjadi. Ada banyak kesukaran yang harus Musa hadapi sebagai pemimpin bangsa Israel yang besar. Tetapi Musa bertekun dalam imannya kepada Allah karena Musa tahu Allah setia kepada janji-janjinya dan Allah sanggup melakukan apa yang dia janjikan. Benar ya Kak, Musa tidak menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Dan setelah Musa ada Yosua, penerus Musa yang memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan. Yes, aku ingat ceritanya, aku ingat kisahnya. Yosua dengan tekun melakukan apa yang diperintahkan Allah. Yosua bersama seluruh prajuritnya dengan tekun dan penuh ketaatan mengelilingi tembok Yeriko. Maka runtuhlah tembok yang besar itu dan bangsa Yeriko bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Wow, dahsyat sekali ketekunan iman yang dimiliki oleh para tokoh iman yang kita pelajari tadi, bukan? Dan sebenarnya masih banyak tokoh Alkitab yang lainnya.
baik laki-laki maupun perempuan yang bertekun dalam iman mereka kepada Tuhan. Walaupun harus menghadapi kesulitan-kesulitan, mereka selalu mengingat janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, sehingga mereka tidak menyerah dan tetap bertekun dalam iman kepada Tuhan. Adik-adik, yuk kita membaca Alkitab dengan rutin setiap hari, sehingga kita bisa mengingat apa yang firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan itu penuntun bagi hidup kita. Untuk dapat bertekun, ingatlah firman Tuhan. Tepat sekali Kak Reno. Seperti yang dituliskan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Adik-adik tahu apa itu pelita? Pelita adalah lampu dengan bahan bakar minyak. Dapatkah adik-adik bayangkan jika adik-adik harus berjalan dalam kegelapan? Pasti takut ya. Sebab bisa saja kita tersandung, jatuh atau menabrak sesuatu. Atau kita juga bisa tersesat. Firman Tuhan diumpamakan sebagai pelita. Artinya firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Mengajari kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Supaya hidup kita berhasil dan diberkati. Coba Kak Reno bacakan ya. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita membuat pilihan yang bijaksana untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya kita dapat mengingat firman Tuhan dan menolong kita untuk melakukan ketekunan. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Adik-adik, kita sudah belajar bahwa untuk dapat bertekun, yang pertama, ingatlah apa tujuan kamu. Dan yang kedua, ingatlah teladan Yesus. Yang ketiga, ingatlah firman Tuhan. Salah satu cara untuk mengingat firman Tuhan adalah dengan menghafal ayat hafalan yang telah diajarkan. Dan supaya lebih ingat lagi, kita dapat menyanyikannya. Kalau begitu, yuk kita nyanyikan lagu ayat hafalan kita dalam Ibrani 10 ayat 36 yang mengingatkan kita untuk lakukan ketekunan. Let's sing it! Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab kamu
Saatnya kita berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga melalui firman Tuhan, hidup kami dituntun oleh Tuhan, oleh firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengingat firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus, mampukan kami menjadi anak yang suka membaca Alkitab. Dan dengan kekuatan Roh-Mu, kami akan mengingatnya dan melakukannya sehingga hidup kami akan berhasil dan diberkati. We love you God, we pray. Amen. Olive dan teman-teman, kita ingat bahwa untuk dapat bertekun, ingatlah dari firman Tuhan. Ya, setuju, karena dengan kita mengingat firman Tuhan, kita akan dituntun untuk menaati apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Lakukanlah ketekunan sekalipun ada kesulitan. Tuhan pasti menolong kita. Yuk, sekarang kita sharing ibadah online Star Kids pada teman-teman kita lainnya. Lalu klik like, subscribe, dan share link Star Kids ini ya. Teman-teman akan terus diingati oleh YouTube untuk kisah seru lainnya. Ibadah onsite Star Kids selalu seru. Bagi teman-teman yang tinggal di kota Bandung, datang ya di ibadah onsite Star Kids. Semua informasi, tempat, dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Teman-teman, ayo tekunlah memberi persembahan kepada Tuhan. Itulah adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Teman-teman bisa minta bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk transfer melalui bank atau scan QR. God bless you ya. It's quiz time. Tuliskan ayat hafalan kita dalam Ibrani 10 ayat 36 tanpa melihat Alkitab ya. Kirimkan jawabannya dengan menulis alamat lengkap teman-teman melalui nomor WA Hotline Star Kids. Ada hadiahnya loh. Yeay, puji Tuhan. Teman-teman sudah mengikuti ibadah online Star Kids sampai akhir. Tetaplah tekun mengikuti ibadah kepada Tuhan melalui ibadah online Star Kids. God bless you. Bye.